Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Bapak, sedikit saya menyampaikan latar belakang Pak Rahman. Beliau adalah sarjana farmasi dan apoteker Universitas Padjadjaran, MBA Teknologi ITB, Doktor Manajemen Strategik dari DIM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran. Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Operasi PT Bio Farma Persero Holding, Vice Chairman OIC, PMG, Organization of Islamic Cooperation, Vaksin Manufacture Group. Kepada Pak Rahman, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Saya langsung share bahannya. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat jelas, Pak? Sudah Baik. terlihat. Terima kasih yang terhormat kepada Ibu Rektor Universitas Padjadjaran, Prof. Rina, pada Pak Dirjen, Prof. Ramli, yang terhormat Direktur Paten di Dirjen KI, Bu Dede Mia, guru-guru saya yang paling saya hormati, Prof. Sidik, juga Prof. Kerry, dan pembicara lainnya Pak Erik dan Pak Made. Terima kasih kami sampaikan kepada Dekan Fakultas Hukum Unpad beserta panitia dan Ketua dan Pengurus Ikano Unpad karena sudah mengundang kami untuk sharing aspek paten dari perspektif industri. Saya coba cerita yang dari sisi praktikalnya. Sebentar, ada kesalahan teknis. Ya, Bapak Ibu sekalian, di industri farmasi saat sebelum COVID belum terlalu aware tentang aspek paten karena memang industri farmasi di Indonesia ini masih banyak menunggu off paten, mengandalkan pola yang sudah diproduksi oleh negara maju karena memang aspek riset itu mahal, risiko tinggi, dan waktunya sangat lama. Sehingga banyak sekali yang kemudian memproduksi hanya me too produk. Sehingga yang mungkin banyak didaftarkan di Indonesia untuk industri farmasi terkait dengan merek. Nah, paten sekarang sudah mulai tersadarkan bahwa didorong oleh inovasi yang harus segera dilakukan di Indonesia, aspek kekayaan intelektual ini harus ada perlindungan. Nah, nanti saya akan sedikit cerita mengenai paten yang kami alami di Bio Farma. Kemudian ada inovasi-inovasi yang kemudian mendorong kami untuk juga mendaftarkan merek dan desain industri. Ini hanya beberapa contoh saja, contoh lainnya banyak bahwa paten di industri farmasi bisa terkait produk dan proses, itu yang paling banyak. Nah, yang sebetulnya bisa dimanfaatkan oleh industri farmasi Indonesia adalah adanya ketentuan khusus WTO TRIPS untuk industri farmasi. Dan terima kasih kepada Dirjen KI bahwa ini sudah diadopsi dalam Undang-Undang Paten yang baru nomor 13 tahun 2016, terutama terkait bolar profession, kemudian parallel import, compulsory license, dan patent exclusion. Kalau kita refresh kembali, tadi sudah disampaikan bahwa bolar profession ini memberikan kesempatan kepada industri farmasi sebelum off patent, sebetulnya sudah mulai ada persiapan dan itu diberikan waktu cukup jauh, 5 tahun sebelum masa paten berakhir, sehingga ketika off patent kita sudah siap dengan obat-obatannya, terutama obat generik. Selain itu, jika tidak ada industrinya, ada celah lainnya yaitu parallel import. Tadi sudah dijelaskan mengenai compulsory license, ini juga berpihak kepada kepentingan masyarakat, dan patent exclusion, pengecualian paten. Saya hanya refresh sedikit karena tadi sudah diulas sedemikian detail oleh pembicara sebelumnya. Di industri farmasi, best practice-nya adalah paten yang akan ditindaklanjuti harus berujung kepada komersial. Kalaupun ada suatu rencana riset produk baru, industri farmasi seharusnya melakukan dari awal patent researching, kemudian melakukan patent mapping. Nah, ini sudah ada database yang sebenarnya tersedia. Karena kalau kita akan melakukan suatu riset, dari database itu kita bisa menentukan strategi riset berikutnya. Apakah kita akan melakukan new patent, license strategy, atau bahkan joint research and development. Kalau sudah tertata
riset strategi kita, disinilah aspek ekonomi mulai berbicara. Harus sudah dipertimbangkan bahwa raw material yang digunakan itu memang kontinuitasnya terjamin, cost structure-nya cukup mendukung, kemudian production infrastructure-nya, sampai kemudian mudah untuk diregistrasikan untuk commercial production. Nah, jadi ada irisan antara aspek kekayaan intelektual dan aspek bisnis untuk industri farmasi. Kami share pengalaman kami ketika melakukan berbagai strategi riset. Ada 13 proses riset vaksin di Bio Farma yang kami lihat cukup berpotensi untuk kami daftarkan. Dan alhamdulillah terima kasih Bu Dedemia, ada 2 yang sudah granted untuk proses riset vaksin di Bio Farma. Dan kemudian ini list berikutnya masih ada beberapa status, ada yang masih masa pengumuman, pemeriksaan substantif, masa tunggu. Tetapi ini kami yakin bisa kemudian mendapatkan hal yang potensi untuk mendapatkan granted. Nah, tadi betul sekali Bu Dede sudah menyampaikan bahwa ide pun itu bisa di filing, bisa langsung didaftarkan. Kami coba untuk aspek vaksin terkait COVID, kami search di database dengan beberapa keywords, coronavirus dan lain-lain. Mengejutkan, vaksinnya belum ada, tetapi terdaftar United States itu ada 1.700 sekian, kemudian European ada lebih dari 500. Gilead sendiri sebagai aplikan itu ternyata sudah ada 94 yang didaftarkan. Padahal kita lihat produknya belum banyak, vaksinnya juga belum ada. Tetapi tadi ternyata strategi negara-negara maju, industri di negara-negara maju sudah sedemikian taktis, sehingga ide pun sudah mulai didaftarkan. Nah, untuk masalah COVID ini ada beberapa strategi yang harus dilaksanakan. Pertama, Global Alliance Partnership. Sebetulnya untuk vaksin COVID-19 ini, kemandirian kita lakukan dengan kolaborasi riset, membentuk konsorsium nasional bersama Kementerian Ristek, BRIN, dan temukan lebih dahulu dan sudah mulai memasuki proses uji klinis, sehingga sambil kemandirian nasional ini kita prioritaskan tetap berjalan, menunggu waktu untuk mendapatkan kemandirian nasional, kita ambil short term ini untuk mendapatkan teknologi dari global partner. Nah, ini yang kemudian harus sudah mulai aware tentang masalah intellectual property. Tentunya dengan penerapan ketentuan khusus paten tadi, sesuai WHO TRIPS. Nah, kemandirian nasional riset dan produksi terkait COVID ini bukan hanya masalah vaksin, banyak sekali inovasi-inovasi yang sudah dilakukan oleh anak bangsa, dan kita harus cermati apakah cukup terlindungi kekayaan intelektualnya. Sebagai informasi, Bio Farma saat ini sudah menjadi holding dengan anggota holding Kimia Farma dan Indofarma. Dilakukan mapping sesuai kompetensi, jadi Kimia Farma memiliki pabrik bahan baku obat, ada 2 pabrik, kemudian ada 9 pabrik chemical medicine, dan kemudian kita harus sudah mulai search untuk aspek paten obat-obatan kimia untuk COVID ini. Sedangkan Indofarma akan mulai difokuskan kepada Herbologi saat ini sudah memproduksi 14 vaksin untuk imunisasi dasarnya yang diakui oleh Badan Kesehatan Dunia, sehingga sudah bisa distribusi ke 140 negara. Tetapi
bukan hanya vaksin dan antisera yang menjadi kewajiban Bio Farma untuk disediakan untuk masyarakat Indonesia, tetapi juga produk-produk life science lainnya seperti biosimilar, blood product, dan kit diagnostik. Jadi banyak sekali aspek-aspek inovasi yang harus kita jaga untuk suatu produk baru. Sebagai sharing, dalam COVID ini, kita dipaksa untuk melakukan inovasi, dipaksa untuk melakukan kolaborasi, sudah bukan saatnya lagi berkompetisi. Nah, alhamdulillah sudah ada satu kit diagnostik untuk real-time PCR, hasil kolaborasi bersama BPPT, yang sudah diproduksi di Bio Farma dan sudah di-launching oleh Bapak Presiden RI saat Hari Kebangkitan Nasional. Dan saat ini sudah diminta untuk bisa memenuhi kebutuhan nasional untuk mengurangi ketergantungan impor. Kompetensi lainnya adalah aspek terapi. Kita melakukan plasmaferesis, mengambil plasma darah dari pasien yang telah sembuh COVID, yang kita yakini dan kita tes titer antibodinya untuk bisa dilakukan transfusi kepada pasien dengan kriteria berat. Sehingga alhamdulillah sekarang di beberapa rumah sakit bekerja sama pertama dengan RSPAD, sekarang sudah mulai multi center diperluas ke banyak rumah sakit di Indonesia untuk melaksanakan terapi plasma convalescence ini. Dan adanya keterbatasan lab untuk menguji COVID, ini memacu kami di teknik dan engineering di Bio Farma untuk melakukan suatu desain dan kemudian memproduksi suatu mobile lab BSL-3 yang pertama di Indonesia. Dan ini akhirnya kita kerjasamakan dengan Universitas Padjadjaran untuk bisa memperluas cakupan tes COVID masyarakat Jawa Barat. Nah, dari beberapa aspek inovasi itu kami coba telaah mana yang bisa kita lindungi kekayaan intelektualnya. Ada beberapa poin. Untuk RT-PCR, kita lakukan pendaftaran merek, kemudian mobile BSL-3 kita lakukan pendaftaran untuk desain industri. Nah, yang sangat menantang adalah vaksin untuk COVID-19 ini. Karena seperti tadi disampaikan, prioritas kemandirian konsorsium nasional ini masih melakukan genome sequencing, masih membutuhkan waktu yang lama. Di saat mendesak ini kita ambil global partner untuk bisa bekerja sama menyediakan vaksin di Indonesia. Di sebelah kiri ini adalah salah satu contoh saja karena ini sudah update. Memang ada sekitar 200 lebih yang sudah mulai melakukan riset vaksin, tetapi yang sudah masuk preklinis itu 100 lebih. Setelah preklinis diuji kepada hewan, kemudian dilakukan uji klinis kepada manusia. Fase 1 itu untuk aspek safety, keamanan. Setelah lulus akan dilanjutkan ke fase 2, fase 3 untuk imunogenisitas dan kemudian khasiatnya, efikasinya. Nah, ini kalau kita lihat petanya, memang China itu sudah lebih maju dan negara Eropa dan negara Amerika pun sudah melakukan riset terlebih dahulu dan sekarang sudah masuk ke fase 2 dan 3. Nah, untuk mendapatkan kandidat vaksin ini untuk masyarakat Indonesia, kami coba untuk mengusung model yang sebelah kanan, diplomasi strategi model, bahwa industri tidak bisa sendiri untuk bisa bernegosiasi dengan calon partner global. Begitu banyaknya negara yang berebut untuk mendapatkan vaksin ini untuk masing-masing negaranya. Sehingga kita membentuk suatu model dan ini alhamdulillah didukung oleh berbagai stakeholder selain Menteri Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Badan POM, Kemristek, kedutaan besar kita, dan kemudian Kementerian BUMN. Nah, alhamdulillah untuk aspek komunikasi ke WHO kami dibantu sekali oleh PT RI Jenewa. Kemudian untuk kandidat vaksin dari Norwegia kami dibantu oleh KBRI Oslo. Dan kemudian untuk kandidat vaksin dari China kami dibantu oleh KBRI Beijing. Jika kita ingin mendapatkan prioritas untuk mendapatkan kandidat partner global, maka yang harus bicara adalah negara, bukan lagi Bio Farma.
Bapak Ibu sekalian, ini hanya sekedar contoh begitu banyaknya beberapa kandidat terapi. Kalau tadi kita bicara vaksin, ini terapi untuk penanganan COVID. Tadi betul sekali, Gilead juga sudah pegang paten untuk remdesivir. Kemudian ada lagi Favipiravir yang dipegang patennya oleh Jepang. Nah ini masing-masing kita lihat masih terbatas kapasitas produksinya, tetapi selain itu mereka juga telah mendaftarkan hak patennya. Sedangkan beberapa produk lainnya itu sebetulnya produk yang bukan relatif baru, tetapi dimanfaatkannya untuk penyakit yang lainnya seperti kloroquine, hidroksikloroquine, itu kan sebetulnya untuk malaria, tetapi diindikasikan ada potensi juga untuk mengobati COVID. Nah, mohon izin ini Bu Rektor, saya sering sekali membawa list inovasi UNPAD terkait dengan invensi dan inovasi menangani COVID ini. Tentunya ada kolaborasi juga dengan ITB, kolaborasi dengan pihak-pihak lainnya, tetapi kita lihat sebetulnya inovasi ini banyak sekali yang kemudian muncul karena keterdesakan akibat wabah. Yang menarik, ini saya ambil beberapa contoh, ada FitPath Iceless Transport System, karena selama ini yang diketahui oleh global, baik itu produk import, itu harus disimpan di suhu dingin, tetapi Universitas Padjadjaran sudah bisa membuat inovasi yang tidak perlu disimpan pada suhu dingin. Ada lagi beberapa inovasi yang kami lihat begitu menariknya untuk industri, kalau memang nanti ingin diperbanyak. Contohnya adalah yang paling kanan itu PCR, untuk tes alat PCR. Kalau tadi Bio Farma memproduksi kit diagnostiknya, ini memproduksi alat ujinya. Selama ini alat ujinya cukup besar dan statis disimpan di lab, kalau ini ternyata ringan, kecil, sehingga bisa dinamis. Nah ini poin-poin inovasi ini harus kita cermati bersama. Bagaimana dengan perlindungan kekayaan intelektualnya? Nah, inovasi dari sisi ekonomi memang menjadi suatu kata kunci untuk penciptaan nilai. Kalau teori Porter itu selalu menyampaikan bahwa competitive advantage terbentuk dari higher quality dan lower cost, tetapi untuk produk kesehatan ada satu lagi competitive advantage, product time to market. Dan product time to market ini sangat didukung oleh adanya inovasi, baik itu kolaborasi joint R&D ataupun teknologi transfer. Tadi sudah disampaikan open innovation sekarang sudah menjadi suatu tren untuk mendapatkan suatu produk time to market, bahwa inovasi sekarang menjadi penentu untuk daya saing suatu industri. Nah, terakhir, kalau dari sisi ekonomi, inovasi itu selalu dikaitkan juga dengan SDM, karena memang terbentuk dari intrapreneurship dan entrepreneurship. Inovasi yang harus segera direalisasikan adalah yang terkait dengan tepatnya target quality, acceptability artinya bisa diterima oleh masyarakat, accessibility keterjangkauan, dan affordability harganya terjangkau. Dan kemudian tanpa sinergi dan kolaborasi tidak akan berlanjut, dan dengan sinergi dan kolaborasi antar elemen, di sini ada komunitas bisa UMKM dan asosiasi, kemudian lembaga, termasuk startup, instansi regulator, industri, dan kemudian dibantu oleh diplomasi, maka insya Allah Indonesia bisa mendapatkan ketahanan di bidang kesehatan, ketahanan pangan, dan ketahanan energi. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan pertumbuhan ekonomi dengan adanya sustainability. Tetapi yang saya garis bawahi adalah warna merah, sustainability tidak bisa terjadi tanpa adanya perlindungan kekayaan intelektual. Artinya, inovasi-inovasi yang sekarang ini banyak terwujud, banyak muncul karena memang keterdesakan, ini sudah saatnya dilindungi kekayaan intelektualnya agar bisa sustain. Kalau kita sudah mendapatkan sustainability, maka pertumbuhan ekonomi akan terwujud. Saya tidak menyiapkan yang lebih detail, tapi bisa kita
diskusikan di nanti forum tanya jawab. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.